Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ian 88, selamat bertemu kembali pada materi kali ini dalam rangka menyambut Hari Lansia pada tanggal 29 Mei besok. Saat ini dengan judul Lansia yang Bugar. Bagaimana agar bagi yang sudah memasuki usia lansia maupun pralansia agar tetap bisa sehat dan bugar, serta bila perlu tetap produktif. Mudah-mudahan dengan tetap sehat dan bugar, uang pensiun kita tidak habis untuk beli obat-obatan untuk mengobati penyakit, namun dapat digunakan untuk kegiatan lain yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan. Izin saya untuk share materi ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Sahabat Ian sekalian, slide ini menunjukkan data proyeksi jumlah penduduk terhadap umur di Indonesia. Kita fokus pada umur antara 50 sampai 59 tahun, yaitu grafik yang berwarna merah. Kemudian umur 60 sampai 69 tahun, grafik yang berwarna hijau. Dan di atas 70 tahun, yaitu grafik yang berwarna ungu. Karena penanganan masalah kesehatan yang lebih baik, maka terjadi peningkatan usia di atas 50 tahun secara signifikan dalam perjalanan tahunnya. Mudah-mudahan dengan peningkatan usia harapan hidup ini juga disertai dengan kualitas kesehatan para lansia kita. Jadi bukan menjadi lansia yang sakit-sakitan. Untuk itu kiranya perlu dijaga kesehatan dan kebugarannya bagi kita yang memasuki usia pensiun, bahkan kalau bisa kita mulai sejak pra-lansia. Adapun komponen kebugaran yang diperlukan bagi lansia dalam menjaga kesehatan adalah 4 subkomponen dasar. Dan yang paling utama adalah daya tahan jantung paru-paru atau endurance, dan sering disebut juga dengan VO2 max. Kemudian komposisi tubuh, yaitu perbandingan berat badan dan tinggi badan, serta persentase lemak, serta juga fleksibilitas sendi dan daya tahan dan kekuatan otot. Namun ada subkomponen lain yang juga diperlukan bagi lansia, yaitu subkomponen keseimbangan, karena faktor usia akan terjadi penurunan. Kita tahu bahwa dalam perjalanan usia kita, semua subkomponen tadi secara alamiah akan terjadi penurunan, termasuk keseimbangan. Namun penurunannya apakah akan terjadi secara cepat atau drastis, atau secara landai dengan adanya intervensi berupa latihan fisik atau aktivitas lain yang diperlukan. Kita lihat seperti kapasitas aerobik atau endurance. Tanpa adanya intervensi latihan sejak dini, maka penurunannya secara cepat sudah terjadi saat memasuki usia kurang lebih 30 tahunan. Sementara bagi yang sudah terbiasa latihan, maka penurunannya akan terjadi secara landai. Begitu pula halnya dengan kekuatan otot, akan terjadi penurunan drastis pada usia setelah 35 tahunan. Jika tidak pernah latihan atau sebaliknya, jika terbiasa latihan, maka penurunannya hanya akan bersifat landai saja. Demikian pula halnya dengan fleksibilitas atau kelenturan sendi otot, di mana akan mulai terjadi penurunan setelah umur 30 tahunan. Dan jika tanpa latihan, maka terjadi penurunan secara cepat pada kelenturan atau fleksibilitas sendi. Sehingga diperlukan intervensi latihan sejak usia lebih muda, sehingga terjadi penurunannya sifatnya landai. Untuk meningkatkan kualitas hidup bagi lansia, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu tetap bergerak dalam arti melakukan aktivitas fisik, khususnya berlatih olahraga yang bersifat aerobik. Sahabat lihat pada materi YouTube
Imran Agustur Ali, yaitu nomor C2 tentang program olahraga komunitas. Yang kedua, untuk berlatih dengan kekuatan otot dengan latihan beban, baik beban tubuh sendiri maupun juga beban dari luar. Yang ketiga adalah berlatih keseimbangan. Yang keempat adalah mengatur pola makan dengan mengurangi gula, garam, dan lemak, serta tingkatkan makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran. Yang kelima adalah istirahat yang cukup bagi lansia sekitar 7-8 jam sehari. Yang keenam, hilangkan kebiasaan yang kurang sehat, seperti merokok, minum kopi, begadang, minum minuman keras, malas bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah menjalankan ibadah dan sosial. Hablum minallah dan hablum minannas tentunya bisa kita terapkan pada nomor 7 ini. Kesembilan, yaitu eratkan hubungan dalam rangka khususnya bagi lansia, sebagai dalam ikatan alumni, dalam berbagai jenis perkumpulan. Kemudian yang ke-10, khususnya bagi lansia, jangan termakan iklan-iklan yang banyak tersebar di media sosial maupun televisi secara mentah-mentah, yaitu banyak minum susu tinggi kalsium. Jika tanpa dibarengi cukup beraktivitas, maka akan sia-sia saja. Kelebihan kalsium hanya akan terbuang percuma. Dengan bertambahnya usia, maka produksi hormonal, khususnya bagi wanita, akan berkurang. Sehingga fungsi penyerapan kalsium dari darah ke tulang juga akan berkurang. Terlebih bagi yang kurang bergerak sejak muda, sehingga memiliki risiko terjadinya osteoporosis. Sehingga kebiasaan minum susu sejak muda, selain kalsium juga dapat dipenuhi dari berbagai makanan selain susu, juga tetap dibutuhkan aktif berolahraga. Sehingga pompa otot terhadap kalsium ke dalam tulang membantu penyerapan kalsium yang sudah ada dalam darah. Sehingga terjadilah tabungan kalsium dalam tulang. Jika terjadi proses kekurangan hormon, maka kebutuhan kalsium untuk aktivitas otot, termasuk otot jantung, jika dalam darah kurang, dapat dipenuhi dengan menyerap dari tulang. Lama-lama kalsium dalam tulang akan berkurang sehingga mudah terjadi osteoporosis karena faktor kekurangan hormonal. Sehingga dipenuhinya kecukupan kalsium harus tetap diimbangi juga oleh aktivitas yang cukup, di mana terjadi pompa otot terhadap kalsium akan mencukupkan tabungan kalsium di dalam tulang, sehingga dapat terhindar dari resiko osteoporosis. Jadi walaupun terlambat, tetap harus mulai untuk bergerak. Sahabat-sahabat Ian sekalian, berikut perlu saya sampaikan program latihan fisik bagi lansia yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu program latihan fisik bagi kelompok lansia yang sehat, dan yang kedua, program latihan fisik bagi kelompok lansia dengan kondisi khusus, di antaranya dengan berbagai faktor penyakit seperti radang sendi atau artritis, osteoporosis, diabetes mellitus, hipertensi, serta obesitas. Untuk latihan olahraga tipe aerobik dapat berupa senam aerobik untuk lansia, dapat juga bersifat jalan cepat, senam aerobik di kolam renang, maupun bersepeda secara aman. Latihan aerobik di kolam renang tentunya dapat bermanfaat juga sebagai latihan kekuatan otot tungkai. Juga lebih memudahkan turunnya suhu tubuh yang meningkat akibat latihan. Latihan dapat menggunakan alat-alat latihan sebagai tambahan untuk melakukan gerakan-gerakan dengan irama musik yang disesuaikan dengan usia peserta. Sehingga latihan dapat dilakukan secara riang gembira.
Bagi lansia pun dapat diperkenalkan senam yang sudah populer dengan sebutan senam osteoporosis. Di samping lebih diprioritaskan bagi lansia penderita osteoporosis. Biasanya senam osteoporosis ini menggunakan sebagai alat bantu keseimbangan berupa kursi yang dapat dilakukan dalam posisi duduk maupun berdiri, baik dengan kedua kaki atau satu kaki sebagai alat bantu keseimbangan untuk bertumpu, sehingga dapat mengurangi resiko terjatuh bagi lansia. Berikutnya, pada tabel berikut beberapa pedoman latihan fisik bagi lansia dengan berbagai faktor risiko penyakit. Kuncinya adalah rumus FITT, yaitu frekuensi latihan fisik dalam seminggu, intensitas berupa beratnya, ringannya latihan fisik, kemudian T yang pertama time, yaitu lamanya waktu melakukan latihan fisik, dan T yang terakhir tipe olahraga, apakah olahraga aerobik tipe 1 maupun tipe 2. Sahabat bisa lihat selengkapnya tipe-tipe olahraga aerobik pada materi C2, yaitu program olahraga komunitas. Misalkan pada penderita hipertensi yang terkontrol dengan obat, sebaiknya latihan fisik dilakukan 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang selama 20-60 menit dengan tipe olahraga aerobik tipe 1 dan 2. Kemudian juga bisa diterapkan pada penderita diabetes mellitus, latihan fisik dilakukan 3-5 kali seminggu dengan intensitas ringan sampai sedang selama 20-45 menit dengan tipe olahraga yaitu aerobik tipe 1 dan 2. Begitu pula halnya bagi penderita hiperkolesterol atau kadar lemak tinggi dilakukan selama sebaiknya lebih lama atau lebih dari 40 menit. Begitu pula halnya pada penderita obesitas, dilakukan selama minimal 60 menit dengan tipe olahraga aerobik yang bersifat low impact seperti berenang, sepeda statis, ataupun jalan biasa. Sementara untuk penderita osteoporosis dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang bersifat pencegahan dan yang kedua kelompok yang menderita osteoporosis. Untuk pencegahan osteoporosis dilakukan frekuensinya 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang sampai berat bagi yang sudah terbiasa dengan lama 20-60 menit dan tipe aerobik bersifat weight bearing exercise, jadi ada pembebanan dengan beban pada latihan. Pada slide ini disebutkan hal-hal atau gerakan yang tidak dianjurkan bagi lansia, yaitu gerakan tubuh yang dihentak-hentakan atau yang bersifat lompat-lompat, kemudian latihan dengan beban dari luar yang berlebihan sebaiknya dihindari, latihan yang bersifat mengganggu keseimbangan, dapat juga gerakan leher yang sifatnya hiperekstensi atau menengadah, ataupun yang berputar, ini harus dihindari. Kemudian juga gerakan yang sifatnya menunduk ke depan atau ke belakang secara berlebihan. Berikut contoh gambar dari gerakan-gerakan yang tidak dianjurkan, seperti yang saya sebutkan tadi. Slide-slide berikutnya adalah bagaimana bentuk latihan kekuatan otot yang juga tetap diperlukan bagi lansia. Berikut gambar-gambar latihan kekuatan otot dengan beberapa alat bantu yang dapat dibuat sendiri atau juga dijual di pasaran. Latihan otot dilakukan pada hari di luar dari hari latihan olahraga aerobik. Latihan kekuatan otot minimal dilakukan 2 kali seminggu dengan hitungan 3-5 set.
di mana satu set terdiri dari 10 hitungan. Dapat berupa otot-otot diregangkan, kemudian dilepaskan kembali. Ini contoh-contoh di negara Cina, di mana berbagai kreativitas dalam membuat alat untuk latihan kekuatan otot bagi lansia, baik sebagai pencegahan maupun juga bagi penderita osteoporosis. Sahabat-sahabat yang sekalian, berikut contoh latihan kekuatan otot yang bersifat terstruktur dari otot-otot bawah tubuh maupun otot-otot atas tubuh, baik dilakukan bagi sisi kiri maupun juga sisi kanan. Latihan ini dapat menggunakan tambahan beban dengan ukuran setengah sampai 1 kilo yang dilekatkan pada tungkai maupun berupa dumbbell yang diangkat untuk lengan. Juga dapat dilakukan dengan menggunakan kursi sebagai alat bantu untuk berdiri maupun juga dalam kondisi duduk. Latihan kekuatan otot ini dilakukan pada berbagai posisi dari anggota tubuh kita untuk sendi dan ototnya. Dapat menggunakan beban berupa dumbbell, bisa juga dengan beban air mineral yaitu 600 cc. Latihan kekuatan otot tungkai juga dapat dilakukan dengan menggunakan anak tangga sebagai tempat bertumpu, baik otot tungkai depan maupun juga untuk otot tungkai belakang atau tumit. Latihan kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot punggung juga dapat menggunakan dinding sebagai tempat bertumpu dengan memberikan ketegangan kedua bagian otot tersebut. Pada slide ini, berupa latihan untuk keseimbangan bagi lansia, mulai dari berjalan lurus ke depan sepanjang 6 meter bolak-balik, maupun latihan dengan bertumpu pada satu tungkai dengan alat bantu kursi. Sementara tungkai yang lain diregangkan selama 5 detik setiap persendiannya. Sahabat-sahabat sekalian, slide berikut merupakan beberapa contoh tes kebugaran bagi lansia dengan penggolongan usia sebagai alat untuk memantau seberapa jauh hasil dari suatu latihan sehingga kita bisa mengetahui seberapa efektifnya hasil suatu latihan. Yang pertama adalah berupa tes jalan selama 6 menit. Seberapa jauh kita berjalan selama 6 menit tersebut. Pengukuran tes jalan 6 menit ini dilakukan bagi lansia yang masih bisa berjalan dengan baik dan sebaiknya didampingi oleh orang yang lebih muda. Tes bisa dilakukan di jalur yang sudah terukur, misalkan seperti di stadion, ataupun juga dapat dilakukan di lingkungan sekitar kita. Penilaian tes ini sesuai dengan kelompok usianya, baik untuk laki-laki maupun wanita. Penilaian mulai dari kurang sekali hingga sampai baik sekali, tergantung dari berapa jauh jarak yang dicapai setelah berjalan selama 6 menit tersebut. Ini daftar tabel untuk laki-laki, dan ini adalah daftar tabel untuk perempuan. Berikut adalah tes yang lebih sederhana, khususnya bagi lansia yang kesulitan jika harus berjalan.
Tes ini sering disebut dengan stand and chair test atau tes berdiri duduk yang dapat dilakukan selama 30 detik. Tes diawali dengan posisi duduk dan kedua lengan disilangkan di depan dada. Tes dimulai dengan mulai berdiri sampai duduk kembali, itu dihitung 1 kali. Demikian seterusnya dihitung setelah berdiri duduk selama 30 detik. Berapa jumlah yang dicapai dengan posisi berdiri duduk tadi secara lengkap. Penilaian dilakukan berapa frekuensi berdiri duduk selama 30 detik dan disesuaikan dengan kelompok usia, baik bagi laki-laki maupun wanita, dalam kategori kurang, cukup, dan baik. Ini daftar tabel chair stand test pada laki-laki, dan berikutnya adalah tabel chair stand test pada perempuan dengan kisaran usia dari 60 tahun per kelompoknya sampai umur 94 tahun. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah materi lansia yang bugar ini dalam rangka menyambut Hari Lansia pada tanggal 29 Mei besok. Sebaiknya kita tetap menggunakan moto, bukannya seseorang tidak mau bergerak karena tua, tetapi seseorang menjadi tua karena tidak mau bergerak. Jadikan kehidupan sebagai lansia yang tetap aktif setiap hari, dan usia bukanlah halangan. Mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat. Silakan klik subscribe, like, dan share bila dianggap perlu dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.